Selamat datang di podcast sharing seni dan keolahragaan bersama saya Nurul Inayah. Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang acara ini, bahwa ini adalah podcast sharing seni dan keolahragaan, di mana podcast ini merupakan salah satu acaranya dari Departemen OASE BEM FT UNES tahun 2022. Oke, seperti biasa di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang santai aja, akan membahas tentang bagian olahraga, seni, dan tentunya dengan bintang tamu yang sangat expert dan sudah ahli pada bidangnya. Oke, di episode kali ini tentunya aku tidak sendirian. Kali ini aku ditemani oleh dua atlet cantik-cantik banget ini, yaitu dari atlet badminton yang kemarin baru saja memenangkan menjadi juara 1 dan juara 2 di Piala Dekan Cabur Badminton. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Kak Puput dan Kak Syifa. Halo Kak Puput, Kak Syifa. Halo Nurul. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Kak Syifa udah mulai kayaknya udah mumet banget, udah pusing kayaknya. Mahasiswa semester berapa berarti? 7? Iya, semester 7 udah sangat terlihat ya muka kakak. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu, bahwasanya Kak Puput dan Kak Syifa ini merupakan mahasiswa dari jurusan PKK, betul ya? Iya, betul. Kak Puput ini dari semester berapa? Semester 2. Kak Puput semester 2, ini semester 3. Kalau Kak Syifa dari semester 6 atau semester 7 gitu ya. Oke. Ini tuh dari mereka berdua ini ada hal yang sangat unik nih. Jadi pas kemarin Piala Dekan, kita tuh panitia itu nggak tahu kalau ternyata mereka ini kakak adik. Pas Kak Syifa bilang loh pas interview, ya gimana ya lawan adik sendiri gitu. Jadi panitia itu sebenarnya baru tahu, wah ternyata adiknya sendiri. Itu kalian pas tanding pas Piala Dekan itu gimana perasaannya? Ada emang udah ekspektasi ya kayaknya ntar pas di final kita ketemu deh. Iya. Ada ekspektasi gitu nggak? Iya. Ada ya? Sebenarnya tadi waktu di kos itu kan kita sebenarnya pengen bilang ke panitia tapi udahlah gitu. Kita sweet aja, maksudnya gak usah Biar gak capek. Itu pas di belakang layar kalian satu official atau enggak? Beda Beda saya official sama berarti. teman saya sendiri, dia sama temennya dia sendiri gitu. Jadi pas di belakang layar gimana nih kok kita tandingnya bareng kayak gitu atau enggak? udah gimana ya, Lucu aja sih, Mbak. karena di ya sebelumnya juga pernah ketemu sering gitu. juga. Sering ketemu di babak final berarti? Enggak juga sih, jadi dia pasti ketemu gitu. Tapi pasti ketemu gitu. Jadi udah biasa ya Udah pas biasa. kemarin. Udah biasa. Tapi sampai final berdua bareng kayak gitu, ekspektasinya nyampe gitu atau enggak? Harus sih, dari itu harus ketemu. Harus ketemu. Aduh. Harus ketemu. Mantap banget ini semua. Pas kita panitia juga kayak bingung loh, kok ini bisa ketemu ya mereka berdua kakak adik ternyata. Tapi untungnya dia di bagian bawah, aku di bagian atas. Maksudnya kita ketemunya nggak di awal gitu. Iya. Kalau ketemu di awal malah bingung. Kalau ketemu di akhir kan, wah udah pasti menang ini mah kita. Gitu. Oke. Ini kalian sebenarnya latihan awal badmintonnya itu sejak kapan? Menekuni badminton itu. Kalau dari aku dari kelas 3 SD, Mbak. Wah, kelas 3 SD. Iya. Mantap. Kelas 3 SD saya masih main kelereng nih ya. Kalau Kak Syifa dari kelas berapa? Dari kelas 5. Dari kelas 5. Masuknya udah telat. Berarti bareng. Awal latihan bareng. Iya, gitu. bareng. Itu terinspirasi atau emang orang tuanya atlet juga? Kebetulan dari bapak kami juga senang badminton, Mbak. Awal-awalnya itu kami sering ngelihat bapak main gitu. Jadi kan kita termotivasi ya, maksudnya pengen ikut coba gitu. Akhirnya kita dimasukin ke klub badminton. Oh, ada klubnya sendiri Iya. berarti. Berarti bukan ekskul yang dari sekolahan kayak gitu, tapi emang latihan sendiri kayak gitu. betul. Mantap sih, mantap. Itu berarti orang tuanya itu atlet, terus kalian merasa tertarik kayak gitu. Iya. Main badminton juga. Iya. Dilihatnya juga waktu pas papa main, kok seru gitu kan. Jadi ya mau ikut-ikutan aja gitu. Pernah vakum nggak atau dari SD nyampe sekarang rutin terus latihan? Oh, Vakumnya pas SMP. SMP ya. Dua-duanya vakum juga Iya. SMP. Iya, kita gantung raket semenjak Iya. SMP. Nggak gantung raket sih, jatuhnya udah nggak ikut klub lagi. Karena di situ bapak bilang buat fokus belajar. Jadi ya udah kita berhenti. Kita ikut pertandingannya yang cuman antar sekolah. Soalnya, itu dari kalian kayak merasa terbebani atau gimana? Udah biasa latihan kok nggak latihan kayak gitu. Gimana nih dari Kak Syifa dulu nih, gimana nih? Kalau aku sendiri sih
ya mikirnya karena aku mikirnya hobi doang, jadi ya nggak masalah sih. Cuma emang kalau misalnya disuruh ada lomba gitu kan, ngerasa beda gitu. Karena yang dulunya latihan kan bener-bener diforsir banget gitu ya fisiknya itu, sekarang setiap lomba waktu pas SMA itu ya jadi beda tenaganya. Iya bener, kayak aku dulu latihan silat, kalau latihan silat olahraga kayak enteng banget loh, mau lari seberapa, push up seberapa. Kalau sekarang udah kok baru 10 udah kayak gini, udah nyapa, udah itu ya fisiknya udah mulai turun juga gitu. Terus kalau tanding itu kan pasti ada menang kalah ya. Itu udah biasa banget ya, udah bolak-balik tanding, menang kalah gitu. Itu kalian cara menyikapi dalam menghadapi kemenangan atau kekalahan kalian itu gimana? Kalau yang namanya menang ya Mbak, pasti kita ngerasa walaupun kita udah menang, pasti kan ada di atas kita gitu yang lebih bagus gitu. Jadi ya masih gimana ya? Ya seneng sih seneng, tapi ya nggak yang menganggap diri kita hebat banget gitu. Karena kan masih banyak yang lebih bagus. Pasti juga kalau misalnya ke nasional atau internasional kan kita udah pasti kalah ya. Enggak. Kalau menyikapi misal kalah kayak gitu gimana Kak? Ya jangan berkecil hati sih sebenarnya ya, tapi dilihat ini koreksi lagi. Jadi kalau misalnya kenapa nih bisa kalah gitu, apa kebanyakan matinya itu karena kesalahan sendiri betul, sama apa dimatiin. Kalau misalnya emang dimatiin berarti fisik kita kurang latihan juga gitu. Pernah nggak dalam suatu pertandingan itu kayak kalian itu kalah di situ, terus kayak kalian bener-bener nyesel banget, aku tuh harusnya bisa loh menang di sini, tapi kenapa kok bisa kalah kayak gitu? Pernah nggak kayak ngerasa nyesel banget di salah satu pertandingan? Kalau aku sendiri pernah. Itu pas kapan itu? Waktu kapan ya? Waktu Pokota saya waktu kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Jadi mungkin karena saya terlalu meremehkan orang itu gitu kan, karena setiap ketemu kan pasti sama orang itu terus. Ternyata mungkin dia karena latihannya 2 kali lipat lebih dari saya gitu kan, terus saya juga meremehkan. Itu sebenarnya nggak boleh itu sebenarnya sih. Jadi itu nyeselnya, ya Allah, nyesel banget pasti ya. Sebenarnya kalau misal kita udah sering tanding bareng itu, malah kayak dari lawan kita tuh udah tahu tekniknya kita nggak sih? Betul. Makanya jadi kayak semakin mudah, misal kita udah sering menang, terus lawan lagi sama dia, ya itu udah tahu tekniknya kita. Malah jadi itu pertandingannya sangat sulit kalau ketemu lawan yang sama, gitu ya. Terus ada nggak kejuaraan badminton yang paling terkesan untuk kalian? Mungkin dia sih. Kalau aku karena udah usianya udah termasuk tua, jadi ya ikut eventnya ya itu aja gitu, nggak bisa ke yang lain karena udah termasuk tua. Karena setiap perlombaan itu dikategorikan usianya ya. Tergantung usia. Ada anak-anak, remaja ya waktu itu. Kalau kamu sendiri ada nggak salah satu kejuaraan yang sangat terkesan gitu? Ada ya, waktu itu menang Piala Taufik Hidayat. Piala Taufik Hidayat itu pas kapan? SMA? SD. Waduh, mantap. Kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah. Itu sampai ya masuk berita juga ya. Jadi senangnya langsung masuk TV. Itu ada di koran juga masuk. Itu orang tua pasti bangga banget ya. Iya, alhamdulillah. Bangga banget sih itu pastinya. Terus pas udah masuk di kejuaraan kayak gitu, sebenarnya kalian itu kalau pas tanding itu nervous atau enggak? Kayak misal kalau penyanyi gitu kan, dia di backstage itu kan nervous kan, tapi giliran nyanyi enjoy aja. Kayak pas kemarin aku nganter delegasi futsal, tak tanya gini, Mas nervous atau enggak? Enggak, biasa aja, orang udah biasa tanding kayak gitu. Kalau dari kamu Kashifa itu gimana nih? Kalau dari kita biasa aja ya kayaknya. Biasa aja juga. Kecuali kalau misalnya kita lihat ada rankingnya lebih dari kita, kayaknya nervous. Itu pasti sebelumnya kayak kita latihan dulu ya, harus lebih ini panas. Terus kalian ini kalau latihan itu setiap hari apa berarti? Latihan rutin ada nggak? Ini untuk yang masa kuliah ini? Oh, kita malah dari aku sendiri ya Mbak, aku malah jarang buat main ya. Waktu kemarin itu badminton itu aku baru megang raket lagi tuh.
megang raket aja bisa langsung juara 1 loh. Ini gimana ini? Karena tekniknya sih yang penting tekniknya ya. Iya, Jadi, ada dasarnya. Walaupun jarang main tapi tekniknya kita masih ada gitu. Jadi kan bisa. Cuman ya itu Mbak kurang ulet lah. Kurang ulet. Karena Ketidakuletannya bisa menghantarkan ke juara 1 itu sangat mantap sekali sih kamu. Kalau ini untuk Kak Syifa ini, kan ini juga udah berumur juga ya bahasanya itu. Padahal cuma selisih 2 tahun sama kita. Iya, 2 tahun. Itu kalau pas latihan itu pasti ada ya rasa jenuh kayak gitu. Cara menyikapi rasa jenuhnya gimana biar wah harus tetap semangat loh ini kayak gitu. Kalau aku itu karena aku mungkin karena suka olahraga, jadi kalau misalnya emang jenuh ya jogging atau enggak nge-gym, kan ada di sini Iya. mumpung murah kan. Punya kita Lumayan. juga, ya. 1 hari 10.000. Bener banget. Terus ketika kalian latihan badminton itu kalian kayak merasa terlalu capek atau emang ini udah seneng-seneng aja atau gimana? Kadang kita ngerasa capek sih, pasti ya capek. Capek pasti. Iya, cuman kalau kadang tuh capeknya membuahkan hasil malah justru kita seneng banget gitu Iya, kan. bener sih. Itu pasti seneng banget. Jadi ya kalau dibilang capek emang capek. Pasti Cuman capek. Kalau teknik-teknik badminton yang paling susah itu apa menurut kalian? Kalau aku backhand. Iya, backhand. Iya, Backhand itu agak susah gitu. backhand belakang yang lebih susah. Iya, backhand belakang. Tapi ini udah ahli, udah bisa. Sebenarnya belum sih, tapi karena dikasih tahu sama pelatihku, kalau misalnya emang nggak bisa backhand, itu pakai forehand aja. Forehand aja. Tetap. Tapi emang agak susah sih. Tapi karena mungkin udah terbiasa, jadi udahlah pakai itu, cari aman. Karena kalau misalnya lawan bisa tahu kelemahan kita, oh nggak bisa backhand nih gitu, pasti dicari Iya, terus. iya, gitu. benar. Jadi ya kita cari cara gimana nih biar nggak dilihat kelemahan kita, lawan itu kelemahan kita tuh gimana gitu. Nggak Kayak kelihatan. sebisa mungkin kalau tanding itu jangan sampai lawan itu tahu kelemahan Iya, kita ya. iya, Pasti betul. akan dicecer terus Cecer kayak gitu. terus. Itu cara tanggapnya gimana? Misal lawan itu kayak tahu tentang kekurangannya Kak Syifa atau Kak Puput, terus dicecer terus, itu kalian kayak gimana posisinya kalau kayak gitu? Kalau aku sendiri mungkin cari ini ya, cari teknik lagi, terus kita juga nyari kelemahannya dia Cari apa. kelemahannya dia. Kalau misalnya kita udah tahu nih kelemahannya dia, udah tahu aku Kelemahannya ngeliat dia tuh kelemahannya kayak gimana, pasti dia ganti Iya. taktik lah Ganti taktik intinya. lagi, iya, Nah, strategi berarti ganti otomatis lagi. kita juga ganti taktik lagi gitu. Kalau Kak Puput gimana Kak? Iya, sama sih Mbak. Paling gitu. Nanti kan kalau misalnya si lawannya itu ngincernya ke kelemahan kita, kita juga harus tahu nih kelemahan dia di mana. Nanti kita juga ngincernya di situ gitu Mbak. Jadi kayak kalau dia ngincernya, jadi harus siap lah. Oh nih pasti lawan pengen ngasih ke kelemahan kita nih. Kita harus siap-siap kalau itu bisa nangkis gitu. Itu sih paling Mbak. Ya gitu ya. Itu sebenarnya pas kayak misal tanding itu kan pas awal-awal itu kayak nyantai gitu ya. Kayak nyantai. Itu sebenarnya para atlet itu ngapain, ngamatin pemainnya atau emang mau nyimpen energinya atau fungsinya itu apa kalau pas awal-awal kayak gitu? Kalau aku ya lebih menyimpan tenaga sih, Menyimpan Mbak. tenaga. Iya, buat nanti tanding di final gitu kan. Kalau misalnya lawannya lebih berat ya buat nyimpan tenaga biar nggak terlalu capek gitu. Jadi kalau misalnya di awal ya dihabisin aja gitu cepat gitu. Kalau Kak Syifa gimana nih kayak tanggapannya? Kalau aku ya sama, maksudnya daripada buang-buang waktu, kita kan lihat dulu nih, kan biasanya ada tepakan dulu. Jadi sebelum main kan dikasih waktu ya tepakan sama lawannya kan gitu. Jadi bisa lihat di situ, oh dia kelemahannya di sini nih gitu kan. Jadi ya udah daripada buang-buang tenaga gitu kan. Jadi ya udahlah santai aja gitu. Tapi satu lagi tetap gak boleh meremehin lawan. Itu penting banget ya teman-teman. Jadi ketika apapun itu jangan pernah meremehkan orang lain, walaupun kita udah sangat expert pada bidangnya gitu ya. Iya, betul banget. Kan kalau atlet itu kan nggak pernah jauh-jauh dari kata kesleo dan lain-lain gitu. Pernah nggak kayak kalian cedera parah karena badminton ini? Alhamdulillah
Belum sih Mbak. Belum pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau Kak Siva ada pernah belum? Belum pernah, sama paling cuma luka kecil aja gitu. Itu pas kemarin Piala Dekan kayaknya kakak lagi kurang fit atau gimana ya Kak Siva? Itu emang jatuh kan, itu jatuh juga waktu pas main kan. Oh pas main, pas main. Luka mungkin karena di bagian lutut, jadi kan emang agak nyeri gimana, nyeri sedep lah. Nyeri sedep. Terus apalagi lawan dia gitu kan, jadi aduh ya 2 kali lipat gitu kan. Agak nyeri juga gitu. Berarti pas final tetap mengeluarkan semua energi ya, enggak Iya. ada kesepakatan wis kamu jadi yang menang kayak gitu, enggak ya. Walaupun Kakak Adi tetap suportif ternyata. Ini kan hobinya berarti otomatis badminton ya. Ada nggak hobi lain selain badminton? Kebetulan kita di lain itu kita lari juga, lari juga. Atletik. Iya, lari. Iya. Malah pernah kejuaraan atletik juga. Iya, sering juga. Ya, kita ikut dua-duanya gitu, Mbak. Sana sini badminton juga, lari juga. Kebetulan menangnya juga dua-duanya gitu, Mbak. Ini jiwa-jiwa yang seperti saya lagi terlihat ya. Berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa prestasi kayak gini. Saya satu aja nggak punya masalahnya. Itu berarti atletik sama badminton. Iya, badminton. Di bidang olahraga semua. Betul. Atletik juga dari SD juga. Dari SD. Jadi gini, awalnya itu kan emang kita badminton karena mungkin fisiknya itu dilihat dari fisiknya kan kuat, ternyata dicoba sama guru kita, coba atletik gitu, ikut Mengatur pernafasan sebenarnya. Tujuannya kan itu untuk kayak latihan biasa buat badminton, ternyata coba-coba enak. Jadi dapat dua-duanya. Nih kalau tak suruh milih gini, presentasenya lebih tinggi ke atletik atau ke badminton? Badminton. Badminton atau ke badminton? Iya. Karena atletik itu kalau untuk masalah lebih capek yang mana, mending atletik. Karena sekali lari udah selesai gitu. Kalau badminton itu kan nggak tahu. Kalau lawannya seimbang tuh kadang 30 menit itu kita belum selesai sampai 3 set gitu kan. Lebih capek sebenarnya kalau badminton. Kalau badminton berarti kita ke tekniknya ya, Iya, ke tekniknya. Iya. Terus pernah nggak kayak nggak disupport sama orang-orang di sekitar? Enggak sih. Iya. Alhamdulillah support. Orang tua kita juga support juga. Malah ngedukung banget. Mendukung banget. Ini yang sangat tak pertanyakan, kalian kan dari SD badminton, atletik, kok kuliahnya milihnya PKK? Kenapa? Biasanya kan kalau atlet-atlet yang dulunya dari sekolah-sekolah sebelumnya pasti wah kuliahnya di itu FIK gitu loh, ambil pencaskes atau apa, PJKR. Siapa dulu nih? Dulu aja. Kenapa nih? Kalau aku ya Mbak, kalau sekarang tuh nganggap olahraga tuh cuma sebagai hobi gitu. Biar kalau ngambil ini PKK aku kan prodinya boga ya. Iya. Aku sendiri tuh seneng boga Mbak. Jadi seneng masak juga waktu itu di rumah. Biar banyak lah gitu. Sana sini bisa gitu. Biar berarti nggak fokus ke satu aja. Iya. Kalau Kak Siva gimana nih? Kalau aku pribadi ya karena olahraga itu cuma hobi. Jadi kan ya cuma iseng-iseng aja gitu kan. Terus juga dari pihak papa juga itu kan kayak udah buat apa, itu kan cuma hobi gitu. Terus aku juga kan udahlah ngambil yang benar-benar di fashionku aja gitu. Kadang kita juga lihat presentasi buat kedepannya itu gimana gitu. Karena gimana ya, untuk aku pribadi lebih besar ke PKK sih untuk ini kan buka bisnis. Bisnis sendiri, bisa jadi guru juga gitu. Sama-sama dari boga atau beda? Busana. Oh dari busana. Itu berarti kalian kayak misal di keatletan ini tuh hanya untuk kejuaraan-kejuaraan dan kayak untuk pengalaman untuk saat ini, untuk masa depan udah disiapin sendiri dari bidang yang lain gitu ya. Berarti enggak yang harus atlet terus nyampe akhir itu enggak ya? Bakal bosan. Biar bervariasi. Biasanya soalnya dulu aku kalau pas masih latihan-latihan kayak gini tuh males gitu sekolah gitu. Berarti kalian misal dulu latihan terus itu akademiknya males atau enggak sebenarnya? Enggak, malah justru rajin. Justru rajin. Iya, kayak itu kan kita latihan itu dari
kan sekolah ya, sekolah tuh dari pagi sampai sore. Sore itu kita abis pulang sekolah kita langsung berangkat ini latihan sampai malam. Nah dari malam itu ya kita belajar, abis selesai pulang tuh biasa sampai jam 10 ya, latihan itu, terus kita belajar sampai malam jam 1, jam 2 baru tidur, terus pagi itu. Jadi lebih udah bergadang sejak dulu ya. Nggak cuma pas kuliah doang tidur malam. Berarti emang akademik dan non akademik itu jangan pernah disepelekan, harus seimbang ya teman-teman ya. Oke, gini, ada nggak harapan untuk mahasiswa-mahasiswa lain supaya bisa saling berprestasi seperti kalian? Ada nggak pesan-pesan? Kalau aku sendiri nggak usah takut untuk memulai. Kadang kan ada yang pengen tapi dia takut karena lihat dari saingannya. Kita juga dulu dari nol kan ya belajar. Kalau misalnya emang ya belajar terus, latihan terus, lama-lama bisa kok gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, udah itu doang. Kalau dari Kak Puput ada nggak? Ya kalau dari aku ini sih Mbak, apa namanya, kadang kan passion tuh beda-beda ya Mbak, tergantung dari kepribadiannya. Ya kalau dari aku sih kembangin ini sih sesuai passionnya masing-masing. Terus juga ya jangan takut memulai ya. Kadang tuh pasti di tengah tuh ada kalah, ada menang, dan kalau misalnya kalah itu jangan berkecil hati gitu. Tapi ya enaknya kalau misalnya sama adik sendiri, apa mungkin udah kenal, kalau main ganda itu kan jadi kita bisa paham satu sama lain. Udah gitu. Peka ya? Udah peka. Klop jadi gitu. Ya. Jadi ya udah kalau misalnya mau ada pertandingan lomba ganda, emang jarang sih ya. Iya jarang. Ya udah ada kesempatan, udah kita berdua aja daftar. Kalian lebih prefer ke ganda atau tunggal? Lebih ke sekarang kayaknya ganda. Iya kalau sekarang ya. Karena dilihat dari tenaga kita udah jompo, udah ada kuat lagi seperti dulu gitu kan, jadi ganda. Tapi lebih sering tanding di ganda atau di tunggal? Kalau dulu dari kita berdua itu kita malah pemain tunggal. Pemain tunggal. Cuma sekarang pengennya di ganda. Iya. Gitu. Padahal kemarin itu kayak, aduh berharap ada ganda ya. Ternyata gak ada. Tunggal semua gitu. Oke. Satu lagi nih. Ini sedih nih. Kalimat harapan untuk disampaikan ke Kak Puput atau Kak Syifa. Coba dari Kak Puput dulu. Kan tadi udah Kak Syifa. Harapan apa? Harapan untuk Kak Syifa. Harapannya, ya jangan berkecil hati, tetap semangat, jangan nangis-nangis. Oh, sering nangis ya Pak? Kak Syifa lagi. Aduh ya. Tetap semangat dan hadapi masalahmu. Hadapi masalahmu. Benar banget, ini sangat menginspirasi kita semua, bukan Kak Syifa ini. Hadapi masalahmu. Jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah menghilang. Betul ya. Coba dari Kak Syifa ke Kak Puput. Kalau dari aku apa ya? Lebih ke sering cerita aja, kalau misalnya ada masalah jangan dipendam sendiri, udah itu dong. Emang sering mendem sendiri berarti? Iya. Oh iya, sering mendem sendiri. Apa karena emang takut aja karena mau cerita ke kakak sendiri? Enggak sih, karena aku lebih kayak nggak mau ya orang-orang terdekat tuh kayak ngerasa terbebani. Bener gitu sih. Kadang kita lebih nyaman cerita ke orang lain malah dibanding ke orang terdekat kayak gitu. Iya benar, kadang malah cerita sama diri sendiri juga. Tiptok diri sendiri di cermin. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Puput dan Kak Syifa udah bersedia datang di podcast kami. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah bersedia nonton, dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast sharing seni dan keolahragaan di YouTube-nya BEM FT UNES dan di IG-nya @oase_ft. Untuk nanti bagi yang masih kepo tentang Kak Puput dan Kak Syifa, nanti di layarnya dikasih nama IG-nya kalian. Jadi silakan bisa follow-followan sendiri, bisa nge-DM ya gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast sharing seni dan keolahragaan yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, juga.